Hai Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya, Andre Lukito. Hari ini kita akan melanjutkan ngobrol santai bersama Pak Donald. Beliau dijuluki Warren Buffett-nya Bandung. Ya, dan Ibu Vimalasari, Kepala Panin Sekuritas Dago Bandung. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu profil Pak Donald sebelumnya, saya akan cantumkan link di atas. Beliau pernah dapat untung sampai 10 kali lipat. Ya, banyak sekali untung-untung yang beliau sudah peroleh. Ya, jadi banyak kita bisa belajar dari pengalaman beliau. Dan yang pengen tahu juga tentang 3 kiat sukses dari Pak Donald, saya akan cantumkan juga buat teman-teman di atas ini ya. Saya sudah buatkan videonya. Dan bagi teman-teman juga yang pengen ngebahas tentang emiten atau segala macam, saya juga sudah cantumkan di atas ya. Pengen belajar dulu silahkan. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman bantu komen juga di bawah sini ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa yang penting perlu dibahas di video saya ya, di video channel ini ya, kira-kira ya. Kira-kira bahas tentang emiten atau bahas tentang apa, silahkan komen di bawah sini dan tanyakan ya. Mudah-mudahan saya bisa sediakan videonya ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang market update dan kita akan bertanya pada Pak Donald kira-kira kondisi saat ini market seperti apa, dan juga kira-kira tips dari beliau seperti bagaimana, apakah ini time to invest, time to buy, atau seperti apa ya. Ayo kita saksikan videonya, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, share dulu videonya ya, bantu juga jangan lupa like. Oke, kita mulai. Selamat siang Pak Donald dan si Vivi. Ya, thank you banyak nih udah mau sharing-sharing lagi ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang market update, kondisi saat ini di market. Saya juga minta pendapat ke Pak D sama Civivi, kira-kira kita diskusi santai mungkin perkembangan di market dunia ini seperti apa nih, dan pergerakan kira-kira saatnya kita ini invest atau bukan, atau seperti apa nih kira-kira menurut Pak Donald, Pak, kira-kira? Ya, sebenarnya sih kan kalau kita investor jangka panjang, kita tidak terlalu memperhatikan hal seperti ini gitu ya. Cuman emang kalau kita lihat di luar sana ada banyak orang yang mungkin galau gitu ya, mau beli atau enggak gitu ya. Sementara mungkin bursa saham itu sudah mulai katakan rally gitu ya, apalagi di Amerika. Indonesia sangat tertinggal sebenarnya dibandingkan Amerika. Ini emang sangat menarik untuk kita bahas berbagai hal, walaupun sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin kita perlu jadikan ini sebagai good to know aja. Tetapi intinya kan kalau mama saya sebagai investor jangka panjang itu lebih sangat digerakkan oleh harga yang murah. Jadi begitu melihat ada saham-saham yang bagus, berprospek bagus, kemudian harganya murah banget, sebenarnya disitulah aksinya saya lakukan untuk membeli gitu ya. Faktor-faktor ekonomi dan yang lainnya itu sebenarnya makroekonomi dan yang lainnya itu sebenarnya sebagai pendukung. Tapi faktor utamanya lah harga yang murah dan kinerja yang kira-kira baik atau sudah berprospek baik. Jadi kita lihat gitu ya bahwa misalnya di Amerika itu sahamnya sudah, harga saham, indeks sahamnya itu sudah kembali ke harga sebelum waktu drop di bulan Maret gitu ya. Jadi ini sebenarnya luar biasa. Ada banyak pembahasan sih, tapi yang saya menarik itu adalah retail gitu ya. Sekarang ini mulai kembali the power of retail investment itu kembali. Dan ternyata itu bukan cuma terjadi di Amerika. Walaupun emang retail investor ini banyak yang mempertanyakan cara mengambil keputusannya, tapi ini fenomena yang menarik. Mungkin retail investor ini mungkin saya masih belum dalami, tapi itu karena tadi ada dana stimulus yang diberikan oleh pemerintah 8-12 triliun seluruh dunia. Itu kan uangnya kemana itu? Banyak orang yang takut berbisnis, banyak orang yang tidak menggunakan untuk konsumtif. Nah, apakah ini banyak yang masuk ke bursa gitu ya? Sehingga kemudian retail ini menggerakkan banyak saham. Dan kemarin hal ini dikonfirm di Cina, di Shanghai itu hari Senin kalau tidak salah, indeksnya Shanghai itu 5,7%, dan itu benar-benar digerakkan oleh retail investor. Jadi pertanyaannya, apakah emang sekarang ini investasi itu pilihannya utamanya di saham, ya kan?
di banyak negara kalau kita tahu kan suku bunga itu sudah cenderung 0% atau minus, mendekat ke 0. Jadi yang namanya deposito, obligasi itu udah nggak menarik lagi. Orang sudah males, ngapain saya taruh di deposito sama obligasi kalau cuma dapat 0% atau makan minus gitu ya. Nah, ada nggak mekanisme investasi yang lain yang lebih menarik? Saham. Banyak stimulus, jadi akhirnya pegang uang, mereka nggak tahu dikemanain ya. Jadi tidak dimasukin ke deposito, obligasi, dan bahkan bisnis. Ya kan bisnis kan banyak yang shutdown atau direm. Jadi uang ini masuk ke bursa saham. Ini masih hipotesis gitu ya, kita perlu lihat lebih dalam. Dan yang kedua gitu ya, mungkin juga kita perlu cermati bahwa COVID ya kan, emang sudah hampir semua negara sudah mulai melonggarkan atau bahkan sudah tidak ada lockdown-nya. Sehingga kemudian aktivitas ekonomi sudah mulai naik gitu ya. Bahkan kemarin penambahan pekerjaan itu naik signifikan di Amerika di bulan Mei. Beberapa industri udah mulai naik juga. Tapi kemudian ada berita negatifnya, jumlah yang positif ini meningkat. Makin banyak ya? Makin banyak dan lumayan gitu naiknya gitu, bukan sekedar melandai tapi mulai naik dikit lah ya. Itu membuat kekhawatiran buat banyak orang. Tapi kalau kita gali secara lebih dalam, ternyata kenaikan yang positif ini tidak disertai dengan tingkat fatality yang naik juga. Artinya tingkat fatality itu cenderung relatif di bawah. Mungkin beberapa treatment gitu ya, beberapa obat yang sudah dikembangkan itu bisa mengerem tingkat terjadinya fatality. Jadinya orang semakin yakin bahwa mungkin ya tetap kita harus berhati-hati, social distancing dan sebagainya, tapi kemudian tingkat risiko dari COVID ini sudah dipersepsikan sudah tidak seberbahaya dulu di awal-awal ya. Ya mungkin para medis juga udah mulai belajar dari pengalamannya, mereka udah kapasitasnya sudah dinaikkan gitu, mereka sudah bisa mengatur, mereka sudah lebih berpengalaman, artinya treatmentnya semakin baik, apalagi ada beberapa obat-obat yang dipikir bisa membantu menyembuhkan ya kan para penderita COVID. Jadi dengan dua hal itu gitu ya, bursa ini kembali bergairah. Apalagi tadi mungkin Andre sharing gitu ya, ada vaksin yang akan diproduksi di Indonesia ya kalau nggak salah ya? Ya, diuji coba dulu Pak, diuji coba diuji coba klinis gitu. Jadi mungkin nanti Bio Farma akan coba gitu ya, dan akan diproduksi di Indonesia. Betul. Mungkin suatu berita yang sangat baik gitu ya, diproduksi di Indonesia, jadi kita tidak terhambat secara supply chain, penyaluran supply chain dan mungkin biaya gitu ya. Jadi ini suatu berita yang baik. Artinya seiring dengan nanti obat ini diuji cobakan, diproduksi dan disebarkan gitu ya, keyakinan pelaku bisnis dan investor juga akan semakin naik. Dan saya pikir mungkin ya dalam waktu dekat lah kita akan bisa melihat berbagai berita bagus lainnya gitu ya. Amin. Tapi berarti pandangan Bapak sendiri terkait dengan investasi di saham sendiri untuk jangka panjang berarti sangat baik ya Pak, atau seperti gimana Pak kira-kira? Ya emang kita kan emang juga harus memanage resiko gitu ya. Memanage resiko tentu ada bahwa pasar itu kan sebenarnya terpecah dua secara kasar gitu ya. Ada beberapa orang yang pesimis, ada beberapa orang yang optimis ya kan. Salah satu yang pesimis itu misalnya siapa pemenang Nobel yang memperkirakan bahwa pasar itu akan crash gitu ya. Dia bilang awalnya 2020 ya kan, tapi kemudian dia revisi itu akan terjadi di tahun 2020-an ya kan, bisa 2021, 22, 23, 24, 25, nggak tahu deh. Nanti bisa bener lah 2000 sampai 2000. Tebakannya 10 panjang. Ya kan? Tapi kan kalau kita lihat para value investor, khususnya Warren Buffett gitu ya, ahli ekonomi itu jangan didengerin gitu ya, karena dalam sejarahnya nggak ada yang pernah bisa nebak apa yang akan terjadi. Kalau udah tahu lebih kaya daripada Warren Buffett ya?
Intinya kita nggak ada yang bisa nebak masa depan gitu ya. Kan direvisi terus bisa Pak, jadi benar terus. Oke. Kalau dia sudah bisa nebak, dia udah jadi orang yang sangat kaya raya di bursa saham ya kan. Tapi kan kemudian kita tidak bisa seperti itu. Artinya ya ada potensi seperti itu, tapi ada potensi juga saham akan bullish ya kan. Nah, gimana caranya kita bisa bermain di kondisi seperti ini? Itulah nanti ada beberapa prinsip money management gitu ya yang harus kita terapkan. Misalnya jangan taruh semua uang kita di saham. Jadi harus ada asset allocation gitu, harus ada cash, harus ada di tempat yang lain misalnya. Ada hal yang kita lakukan untuk mitigasi resiko. Kalau seandainya misalnya saham jatuh, yang naik apa? Bisa nggak kita balance dengan itu? Apakah emas, ya kan? Atau ada komoditas yang lain? Atau apa? Nah, jadi ada hal-hal yang kita mitigasi gitu ya. Jadi cara berpikir kita tetap saya akan tetap memakai value investing gitu ya, cari perusahaan-perusahaan yang bagus di harga yang murah, dan sekarang itu diberikan kesempatan yang luar biasa untuk bisa membeli banyak saham-saham bagus yang murah ya. Gitu. Kapan lagi kita bisa beli Betul. yang Tekim di harga sekian gitu ya, tahun Betul. depan atau 2 tahun lagi Mungkin udah terbang. BRI Syariah, coba BRI Syariah kita masuk di 100 atau 200, ya kan cuman berapa bulan itu misalnya. Betul. Nah, udah untungnya lipetan ya. Padahal kita expect di tahun depan ya Pak. Nah, kita expect tahun depan malah justru tahun ini. Jadi kan siapa yang tahu gitu. Tetap kita patokannya begitu ada kesempatan perusahaan-perusahaan bagus di harga murah ya kita beli. Tapi kita juga harus mitigasi resiko gitu ya. Jangan gelap mata lah semua uang kita Masukkan di sana ya. Nah itu berbahaya karena kita Tetap ada resikonya juga ya, analisa kita bisa jadi salah ya Pak ya. Nah, uang dingin kita lah, uang dingin daripada masuk obligasi semua adalah sebagian ya kan. Dialokasikan ke saham. Dan ini masih murah gitu, masih 5.000. At least mungkin kalau mau tahun depan ke 6.000 kan ada 20% bursa kan. Returnnya jauh lebih besar dibandingkan obligasi atau deposito dimanapun juga gitu. Jadi ya it's up to you lah, it's up to you. Kemarin terkait cerita ada Warren Buffett tuh ya Pak, yang sebelumnya kan pernah nimbun cash waktu di awal tahun tuh. Terakhir tuh itu gimana tuh Pak? Nah itu luar biasa, jadi secara psikologis sebenarnya sangat mempengaruhi investor mungkin. Ada beberapa investor yang ragu-ragu melihat Warren Buffett. Jadi kemudian dia beli perusahaan transmisi dan storage gas alam ya, seharga 140 triliun, jadi 10 billion dolar US dollar. Jadi transaksi ini gitu ya, itu punya makna psikologis bahwa ternyata Warren Buffett itu tidak menimbun cash karena dia takut marketnya crash, ya kan? Tapi lebih karena dia belum mendapatkan wonderful company di harga yang wajar. Jadi begitu dia mendapatkan wonderful company, dia langsung beli ya. Itu 145 triliun, bukan perusahaan kecil gitu. Ya, jadi itu sinyal bagus ke pasar bahwa sebenarnya Warren Buffett itu hanya menunggu. Ya kan sebenarnya itu sudah disampaikan oleh Charlie Munger ya di kemarin di sebelum annual gathering bahwa sekarang ini kalau dulu di 2008 banyak perusahaan tuh lari ke Warren Buffett untuk diselamatkan, untuk dibeli, diakuisisi. Nah sekarang mereka itu diselamatkan oleh Fed, oleh Fed-nya mereka, sehingga mereka tidak ada yang merespon untuk ya. Warren Buffett. Padahal Warren Buffett lagi nungguin telepon dari mereka. Udah ngarep deh, dry powder-nya banyak deh ya Pak. Bayangin, perusahaan bagus dijual harga murah, dia udah berharap gitu kan, karena kan kalau orang itu yang respon, berarti negosiasinya akan lebih mudah dia nentuin harga kan. Iya. Beda kalau sama dia. Nah, tapi sebelum itu terjadi, Fed udah ngasih kucurin dana dulu ya. Mungkin dananya kehitungnya lebih murah juga ya. Kalau Warren Buffett nawarnya sadis juga mungkin ya Pak. Bisa jadi ya. Jadi mereka
last resort lah ya daripada bangkrut. Ya udahlah. Iya betul, Pak. Oh, jadi ini merupakan sinyal yang sangat positif ya Pak untuk market sendiri, bahwa justru bukannya pesimis akan pasar. Memang kita nggak tahu sih jangka pendek Pak mungkin ya seperti apa yang akan terjadi, tapi setidaknya bahwa pasar untuk jangka panjang tetap akan bullish ya Pak, berarti ya, kok kayak gitu Pak? Ya. Beberapa investor kan sudah mulai mempertanyakan bahwa apakah sekarang masanya value investing sudah tidak efektif lagi gitu ya. Malah sekarang tuh mungkin berpikir itu growth stock. Jadi kalau kita lihat Amerika kan sebenarnya harga sahamnya tuh luar biasa mahal sebenarnya, tapi orang kok tetap beli, tetap naik gitu ya. Tentu ini ada banyak hal ya. Ini juga sinyal yang sebenarnya kadang-kala market crash itu terjadi kalau mau harga naik terus gitu ya. Tapi ada juga yang lihat bahwa ini adalah terjadi pergeseran fundamental investor. Bahwa semakin banyak orang yang tertarik untuk masuk ke bursa saham gitu ya, dengan adanya indeks-indeks itu yang sangat murah gitu ya, sehingga saham-saham itu akan terus naik, khususnya yang memberikan potensi ke depan dan mungkin akan mengarah ke saham-saham digital atau teknologi gitu ya. Kalau kita lihat Tesla itu kan luar biasa, kapitalisasi pasarnya itu luar biasa, mengalahkan perusahaan-perusahaan tradisional yang sudah besar gitu ya. Padahal secara revenue secara revenue dan profit itu jauh lebih kecil dibandingkan perusahaan tradisional. Ya, semakin sulit juga ya cari perusahaan-perusahaan yang value tapi wonderful company juga mungkin ya Pak ya, artinya Pak. Ya. Di Indonesia masih banyak yang... Iya Pak, jelas Pak. Ya mudah-mudahan tahun depan kita bisa cuan besar ya Pak ya. Amin. Oke, terima kasih banyak CVV. Mungkin ada tambahan Ci untuk market update sendiri? Kalau saya mungkin lihat dari chartnya aja ya, posisi kita di mana ya. Oke, dari IHSG ya. Tembus 5.000 hari ini. Tembus 5.000 itu resisten lumayan kuat. Karena IHSG terakhir kan tampil beda ya. Kita regional hijau kita merah, regional merah kita hijau sekarang. Iya betul. Jadi kita beda sendiri memang. Iya, kita udah terlalu lama merah Ci. Iya, kebosanan. Ini karena sideway-nya lama, mungkin orang optimis sama orang pesimisnya seimbang sama kuat kali ya Pak. jadi sideway di sini lama gitu. Nih sini nih. Posisi IHSG sekarang ada di level 5.000-an. 5.000-an tuh biasa angka keramat ya. Bukan angka keramat sebenarnya, agak susah ditembus. Nah, buat ini beberapa hari itu cukup sideway, mungkin karena si pembeli kaum pesimis sama kubu optimis dan pesimis tuh sama-sama kuat, makanya jadi si kangguru muncul di tengah-tengah ya. Nah, terus sekarang baru hari ini kita tembus lewat di atas 5.000. Posisi saat ini tutup di 5.051 ya. Paling tinggi tadi 5.059. Semoga bertahan. Nah, kalau sekarang resisten 5.000-nya udah tembus, kita bisa jadiin support berikutnya. Jadi kalau ini bisa bertahan di atas 5.000, ya target pertama ya kita di sini nih, EMA 200 ada di angka 5.500. Nah, volume untuk hari ini udah lebih dari setengah volume kemarin. Moga-moga kalau hari ini bisa break di atas 5.000 dengan volume yang lebih besar dari kemarin, kenaikannya bisa lebih awet ya. Amin. Jadi mungkin kalau dari saya, ini untuk gambaran besar dari IHSG. Kalau kita bikin channel sih, ini udah cukup menarik ya. Masih udah mulai ke uptrend untuk jangka pendek. Dikirain channel investor sih, channel YouTube. Channel YouTube kamu kan udah naik. Ini kita gambar channel IHSG. Sini ya, shadownya saya buang. Nah ini, selama ini channelnya masih bertahan di dalam channel, ya semoga kita masih menuju arah utara ya. Okay. Walaupun mungkin di perjalanan ya masih tetap ada tanjakan sama penurunan ya. Oke, bagaimana bagus bukan ya? Jangan lupa komen-komennya di bawah ya, tolong bantu. Kira-kira mau teman-teman mau bahas apa ya, mau bertanya tentang apa ya, mudah-mudahan nanti saya bisa bikinkan video-videonya. Oke? Ya, jangan lupa bantu subscribe. Ya, begitu bantu share tentang video-videonya, bantu kira-kira like juga ya. Nah, bantu supaya berkembang channel ini. Oke?
See you the next video. Thank you.